Oke kawan, hari ini saya akan coba modif bracket action cam ya, Kogan. Ini Kogan yang KW. Rencana akan saya pasang di sini. Gimana nih kawan? Seperti gini. Hadap ke bawah, seperti ini. Cuman ini nanti ini kan nggak kepake juga karena motor saya kan Vario, bukan motor laki yang bisa dipasangi seperti ini stangnya. Ini saya rencana nanti saya potong, terus saya blower, saya panasin supaya ngepas di sini nanti lengkungannya sama lengkungan helm. Nah, masalah kuat atau tidak kuat nanti double tape-nya kita sambil coba ya. Soalnya gini kawan, double tape itu perlu waktu untuk bisa nempel maksimal. Saya ada yang 3M merah, yang VHB. Itu kan kuat banget. Dia kalau barusan nempel ya nggak akan kuat. Dia harus tunggu waktu dulu sampai beberapa hari, mungkin sampai beberapa minggu, dia baru betul-betul nempel, baru bisa dipakai. Jadi nanti sementara saya tempelin dulu sampai sekuatnya dia baru saya pakai. Oke, seperti ini kawan, ini saya sudah potong. Sekarang saya panasin pakai blower. Kita ratain dulu di lantai gini. Ini saya pasang supaya nanti nggak nutup, ini nggak minggup ya. Kita coba ya kawan ya. Oh, malah lari gini. Masih belum bagus ya kawan ya. Nanti kita amplas lagi permukaannya supaya bagus. Oke. Ini oke nih kawan, saya sudah saya kasih kertas. Ini nanti saya panasin, nanti akan saya tempel di sini. Harusnya pakai kaos tangan yang anti panas ya, cuman nggak ada. Kelihatannya sih sudah lumayan kawan. Nah, nanti tinggal kita kasih double tape. Ini kita rapikan dulu lah, tambah-tambah sedikit supaya kelihatan bagus. Oke, seperti ini kawan, ini hasil tertempelnya. Oke kawan, hari ini saya akan kasih tutorial untuk pemasangan wet lens. Karena gini, kemarin saya coba di motor itu pertama sudutnya kecil sekali. Dia kalau lihat depan dashboardnya nggak kelihatan. Kalau diturunin sedikit kelihatannya jalan aspal jalan, nggak kelihatan depannya. Makanya saya beli wet lens. Ini murah kawan harganya. Di toko online nanti ada deskripsi ya. Nah, sekarang cara pasangnya gimana dan beserta modif-modif yang lain. Sekalian saya jabarkan di sini. Ini saya cuman pakai pralon kawan. Pralon saya warna cat hitam. Jadi kan ini, saya lepas dulu ya. Bisa enggak nih? Waduh, kencang sekali. Nah, gini aja. Bentuknya kan seperti ini, aslinya Kogan. Nah, itu saya pakai pralon ini setengah in, yang tipis ya kawan ya, merek
Rucika atau Wavin atau Nitriliun yang putih gini kan biasanya tipis. Nah, itu saya panasin di kompor aja bisa. Saya karena gini, ini nggak cukup masuk ke sini, harus digedein sedikit. Saya panasin, masuk ke sini, ujung satunya saya panasin juga. Saya kelarin supaya ini bisa pas juga. Jadi ini tinggal dipasang gini. Nanti kita coba ya bedanya white lens sama enggak ya. Nah, terus ini bracketnya jadinya saya hadapin ke atas, tapi ini saya kasih karet kawan. Saya takut kalau lepas aja sih, takut kalau nggak kenceng. Cuman pakai karet ban dalam aja. Ini kreatifnya kita. Karena kan ini bracket bawaannya seperti ini. Dan kalian yang belum beli nggak tahu. Nah, ini sih sebetulnya kan untuk pakai gimbal gitu. Cuman kan saya nggak pakai gimbal, saya pakai di helm. Oke, ini kan bentuknya sama nih. Ini saya dapatkan di bawah. Saya kasih lubang karet ban dalam. Ya, begini. Nah, ini tinggal kita tarik. Seperti ini. Nah, ini kan kenceng. Nah, terus ini terus saya pilok ya tadi ya. Ini nggak kena pilok nggak apa-apa sih. Saya takut kalau soalnya ini tadi itu saya pasang kenceng banget, susah ngelepasnya. Takut kalau rusak melan saya. Nah, seperti ini. Ini kalau mau dikasih cup juga bagus. Oke, kita coba ya. Kita nyalain. Kita shoot ke helm. Nih. Dengan jarak segini, helmnya kelihatan. Kalau saya lepas, nah, nih cuman kelihatan putihnya aja nih, putih sebelah sini aja, putihnya helm ini. Selain itu, tujuan saya pasang white lens ini supaya tidak terlalu goyang kawan, karena kemarin saya sudah coba itu gambarnya goyang nggak karu-karuan karena kan ini saya salah beli kawan. Maksudnya gini, bukan salah beli ya, karena saya juga nggak tahu kalau ternyata yang Kogan yang WiFi itu ada anti getarnya, jadi dia mengurangi gerakan-gerakan supaya lebih smooth. Nah, saya tidak tahu. Ya udah telanjur punyanya ini, ya udah dimaksimalin aja dengan harga murah. Saya modif pakai ini, nanti kita coba hasilnya gimana. Kita bandingin sebelum dan sesudah pakai white lens. Selain itu nanti saya akan modif, cuman nanti saya pisah ke video tersendiri ya. Ini mic-nya ya. Nanti saya akan kasih cek di sini. Banyak kok yang udah modif seperti ini, cuman saya pisahkan di video tersendiri aja. Oke, karena rata-rata yang pakai mic itu cuma diselipin aja sih, nggak ada batangnya ini. Cuman saya ini pas kebetulan kemarin lihat di toko online yang jual ini kok ada seperti ini. Harganya murah juga kawan. Cuman saya kan belum beli jacknya, mesti beli jacknya dulu. Kita bongkar nanti kita modif. Oke, gitu kawan. Ini tinggal pasangnya tinggal gini aja sih, mudah. Ya tidak semudah kayak yang pakai bracket aslinya. Cuman bracket aslinya saya nggak pakai karena pertama terlalu gede. By the way, ini udah saya coba sekitar berapa hari ya? Semingguan, nggak lepas kawan untuk double tipnya. Jadi setelah saya pasang, saya diemin kira-kira seminggu. Double tip tuh udah benar-benar kuat. Ini, kawan, kelihatan nggak? Saya flash dulu ya. Nah, ini double tipnya. Ini kuat kawan, kuat banget ini. Nggak geter, maksudnya bukan nggak geter ya, nggak goyang-goyang dari itunya, tapi dari bracketnya nih kalau saya goyang-goyang. Nggak goyang-goyang dari 3M-nya. Oke, itu kawan. Jangan lupa like, komen, subscribe. Karena subscribe itu gratis ya kawan.
Nanti ikuti aja modif apa lagi untuk Kogan ini. Next, ya saya akan upgrade ke yang WiFi paling enggak ya. Syukur-syukur kalau punya rezeki lebih ke action cam yang lebih mahal, yang lebih bagus. Oke, jangan lupa di-share video saya ini, juga tonton video-video saya yang lain seputar otomotif. Oke, gitu aja kawan. Terima kasih telah menonton.